لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عادل ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama yaitu kita terus panjatkan puja dan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat memudahkan langkah kaki kita dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan perkara yang sangat mulia, yaitu perkara sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita terus panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau, atas tetesan darah beliau, atas tetesan keringat beliau, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kehidupan Islam yang mana sekarang hadir dalam keluarga kita, hadir kehidupan Islami dalam anggota keluarga kita, hadir kehidupan Islam ini di rumah-rumah kita. Maka ada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita syukuri nikmat yang begitu luar biasa. Karena nikmat iman ini nikmat yang paling utama daripada nikmat yang lain. Ada pernah satu ulama mengatakan nikmat yang paling bawah ini adalah nikmat kesehatan, nikmat harta. Kemudian ada di atasnya yaitu nikmat kesehatan, dan yang paling tinggi yaitu nikmat iman. Kenapa dikatakan nikmat kesehatan, nikmat harta ini nikmat yang paling indah? Karena setiap orang, baik ini orang taat maupun tidak taat, semua diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ini orang baik tidak baik, semua diberikan nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ada di atasnya yaitu nikmat kesehatan. Kenapa nikmat kesehatan ini dikatakan di atas daripada nikmat harta? Karena apabila nikmat kesehatan ini dicabut, maka uang berapapun, harta berapapun akan habis untuk menebus daripada nikmat kesehatan. Namun kesehatan juga belum nikmat yang tertinggi. Karena orang baik maupun tidak baik, orang beriman maupun tidak beriman, orang yang taat pada Allah maupun tidak taat pada Allah, maka semua diberikan nikmat kesehatan. Maka di rumah Allah Subhanahu wa taala ada satu nikmat yang nikmat ini sangat luar biasa, tidak diberikan kepada setiap orang, hanya diberikan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihadirkanlah nikmat yang berupa iman dan Islam. Nikmat iman Islam ini tidak diberikan kepada siapa saja, hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din
barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan orang ini faham dalam perkara agama, faham dalam perkara mengamalkan perkara agama. Maka alhamdulillah, salah satu bukti nyata kita diberikan kesempatan pada siang hari ini, yaitu untuk terus mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, yaitu dalam momen bulan puasa ini. Ini salah satu kesempatan kita, yaitu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, yaitu terus mengharap daripada pengampunan, mengharap daripada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya momentum bulan Ramadan ini menjadi titik balik kita yang sebelumnya belum menjadi orang yang masih lalai dalam perkara-perkara agama. Maka momen inilah yang menjadikan motivasi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan dikatakan man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia ini orang yang mencintaiku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, berarti orang ini orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perkara ini, bagaimana cara kita menghidupkan sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan cara yang pertama meniru-niru bagaimana penampilan daripada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ini berpenampilan, maka kita tiru, mencoba menghidupkan, mencoba meniru-niru sehingga tumbuhlah rasa cinta kepada Rasulullah SAW, tumbuhlah rasa cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kemudian yang kedua yaitu kita meniru bagaimana sunnah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, kisah-kisah beliau. Kemudian bagaimana Rasulullah ini menjalankan kehidupan sehari-hari, yang bagaimana beliau ini melakukan segala kegiatannya dari bangun tidur hingga tidur lagi ini, maka kita tiru, kita coba hidupkan. Kita bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah beliau, bagaimana beliau ini akan tidur, kemudian bagaimana beliau ini tidur, bagaimana posisi saat tidur, maka kita akan meniru-niru. Agar apa? Agar tumbuhlah rasa mahabbah, tumbuhlah rasa cinta, tumbuhlah rasa kasih sayang untuk bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu bagaimana fikirnya Rasulullah, fikirnya Rasulullah SAW. Hari-hari Rasulullah ini tidak pikir dunia, hari-hari Rasulullah ini tidak pikir bagaimana usahanya ini akan besar. Rasulullah tidak pikir bagaimana perdagangannya ini akan sukses. Rasulullah tidak akan berpikir bagaimana segala kehidupannya ini akan berjalan dengan lancar. Tidak, namun Rasulullah SAW ini hari-hari setiap waktu memikirkan bagaimana kehidupan manusia, bagaimana orang-orang saat itu masih banyak yang belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang pada saat itu masih banyak yang melalaikan dari perkara-perkara agama. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW hari-hari fikir bagaimana orang-orang ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari-hari fikir semua orang ini taat pada Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya, dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah inilah sunnah pola fikir Rasulullah SAW yang kita akan tiru. Bagaimana kita menghidupkan dalam kehidupan kita ini, menghadirkan orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita pikir orang-orang yang mungkin belum masuk masjid, ini kita pikirkan.
Bagaimana orang-orang atau saudara kita yang belum menyembah Allah Subhanahu wa taala, belum taat kepada agama, belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pikirkan, Pak. Dengan kita pikir saja, belum kita action, belum kita bertindak, hanya kita memfikirkan saja, insya Allah dapat mendapatkan sunnah yang mana, yang namanya sunnah syariah, yaitu sunnah dari pola fikir Rasulullah SAW yang hari-hari memikirkan umatnya. Maka kita juga memikirkan bagaimana saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan bagaimana orang ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar bagaimana Allah kumpulkan kita ini di dunia, maka juga Allah kumpulkan kita ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah inilah apabila kita sudah hidupkan, maka akan tumbuhlah rasa cinta. Tumbuhlah rasa cinta kepada sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menghidupkan sunnah daripada Rasulullah SAW, belajar menghidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, maka ini kita akan mendapatkan stempel. Stempelnya apa? Maka kita dijuluki sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian apa? Setelah kita mendapatkan stempel orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan stempel kana ma'i fil jannah. Maka mereka akan masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang mendapatkan stempel daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diajak masuk surga melalui kita belajar sunnah-sunnah dan menjalankan sunnah-sunnah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita distempel oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diajak masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu 'ala al-aba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ala baqiyati sahabati ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa maghfiratan ba'da mautina
اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأجمع جنة مع أبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله